Baik, materi berikutnya adalah fuzzy database ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana Anda mendesain bahwa fuzzy ini bisa kita implementasikan sebagai fuzzy database ya. Nah, fuzzy database ya, kita lihat dulu dari teori database ya. Kalau kita lihat database ini merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan ya, satu dengan lainnya tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Jadi itu teori awal dari database ya. Sedangkan database system ya atau sistem database gitu ya, itu adalah suatu sistem informasinya ya. Biasanya sih kita kenal dengan DBMS ya, Database Management System. Jadi sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi dalam suatu organisasi. Jadi ini adalah database system. Logika fuzzy dapat mengantisipasi pemanipulasian data dalam database yang mengandung ketidakpastian. Karena di dalam database system itu ada kalanya kita temukan beberapa hal yang terkait dengan data yang tidak lengkap. Ya, datanya tidak lengkap, maka begitu kita melakukan proses query, itu ternyata kita jadi loss ya, jadi miss query-nya. Ya. Nah ini sering banyak digunakanlah fuzzy logic ya untuk memanipulasi database yang mengandung uncertainty ya, termasuk juga dalam hal query. Nah, ini database standar dari CRIPS ya, database ya, sistem basis data yang mengintegrasikan semua ya. Diambil contoh sebuah tabel karyawan dari sebuah database ya. Ini ada sebuah contoh tabel karyawan dari sebuah database ya. Ada feed yang terdiri dari NIM, nama, tanggal lahir, tahun masuk, gaji per bulan ya. Kemudian saya punya juga data temporer dari tabel karyawan. Ya. Jadi temporer itu adalah artinya tabel ini ya sebenarnya tidak perlu disimpan. Kenapa? Kayak masa kerja. Masa kerja itu kan sebenarnya tidak diinput ya. Jadi tidak kita input. Kita inputnya pada saat apa? Hanya dengan memasukkan tahun kerja. Tahun masuk. Tahun masuk ya. Kalau misalnya sekarang tahun 2020, maka dari tahun 2006 berarti kita sudah bisa tahu bahwa dia masa kerjanya sudah berapa tahun. Ya. Maka dikatakan temporer, kenapa? Karena kalau misalnya tahunnya itu tahun depan, maka nilai ini akan berubah. Ya, jadi tidak statis. Itu maksudnya. Jadi ada simbol bintang itu, ya asumsi tahun itu bisa diketahui dari umur dan masa kerja karyawan. Misalnya kita ingin mendapatkan informasi nama-nama karyawan yang usianya kurang dari 35 tahun. Nah, ini juga sama nih. Seharusnya ya umur ya ini juga termasuk data temporer. Kenapa? Karena dia bisa kita hitung berdasarkan tahun sekarang ya, tanggal sekarang dikurang dengan tanggal lahir. Ya, sehingga kita bisa dapatkan umur seseorang ya. Nah, sekarang ingin mendapatkan informasi nama-nama karyawan yang usianya kurang dari 35 tahun. Berarti kan kita harus siapkan dulu sebuah data tabel temporer, ya, kemudian kita query dari tabel temporer itu. Ingin mendapatkan informasi nama-nama karyawan yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun, tapi gajinya lebih dari 1 juta. Kalau ini kan kita pakai kondisi N ya, masa kerja kurang dari 5 tahun, tapi gajinya lebih dari 1 juta. Berarti ada kondisi N lagi ya. Dan seterusnya, ingin mendapatkan informasi nama-nama karyawan yang umurnya kurang dari 40 tahun, tapi masa kerja lebih dari 10 tahun. Nah, fuzzy database inilah solusinya katanya ya. Katanya ya. Jadi kenyataannya manajer perusahaan ya kadang-kadang menginginkan informasi dari data yang bersifat ambigu ya.
Contoh, misalnya umurnya muda, masa kerjanya lama, gajinya besar. Ya. Untuk keperluan ini maka digunakan basis data fuzzy atau fuzzy database. Nah, metode-metode dalam fuzzy database itu Tahani, ada juga Umano ya. Tapi dalam hal ini kita hanya bahas yang Tahani ya. Metode Tahani masih menggunakan metode relasi standar dan hanya saja metode ini menggunakan teori himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi query-nya. Jadi cara metode Tahani sebenarnya itu dari informasi datanya yang mau kita telusur, itu kita terjemahkan dulu ke himpunan keanggotaan fuzzy. Jadi misalnya umur ya, umur kita udah klasifikasi nih, ada berapa kategori dari umur. Misalnya ada yang muda, parubaya, dan tua. Nanti kita bikin himpunan keanggotaan tua, parubaya, dan muda. Ya. Nanti semua nilai itu akan kita kalkulasi, kita hitung. Ya. Nah, nanti metode Tahani ini adalah nanti mengambil nilai yang maksimum dari keseluruhan nilai domain tadi. Nah, ini metode Tahani ya. Jadi andai kata kita punya usia karyawan ini ada 3 himpunan. Jadi ada muda, parubaya, dan tua. Jadi kalau kita lihat di sini ada muda, parubaya, dan tua. Ya. Kemudian ini adalah fungsi keanggotaan fuzzy-nya sudah dibuatkan. Ya. Nah, nanti dari data umur, ya, kita masukin derajat keanggotaan fuzzy-nya, yang muda berapa, parubaya berapa, tuanya berapa. Dengan X. X-nya itu adalah umur. Jadi kita masukin semua datanya. Nah, ini kita simpan. Jadi kita sudah punya himpunan fuzzy untuk variabel umur ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang usia lama kerja ya, lama kerja karyawan. Ada baru, ada lama. Ya. Jadi masa kerja dari tahun ya. Kemudian kita bisa klasifikasi menjadi baru dan lama. Dan setelah kita kalkulasi, dapatlah nilai seperti ini ya. Kemudian usia karyawan, ini bukan usia karyawan, gaji karyawan ya, ini salah ketik ya. Gaji karyawan juga bisa kita bagi menjadi 3 himpunan ya, rendah, sedang, dan tinggi ya. Jadi gaji per bulannya itu bisa kita fuzzy-kan ya. Seperti rendah, sedang, dan tinggi. Nah, seperti ini. Dari data mentahnya, ya, gaji, kita ganti menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Seperti ini. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, hasil dari fuzzy database Tahani itu yang seperti ini. Jadi kita punya database ini. Jadi nomor induk pegawai, nama, kemudian ada derajat keanggotaan umur, kemudian masa kerja, dan keanggotaan gaji. Ya. Nah, nanti kalau mau kita melakukan query, ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, yang paling tinggi apa nih? Muda, parubaya, tua. Dari ketiga ini mana yang paling tinggi? Ternyata muda. Berarti nanti umurnya ini adalah muda. Kalau 0,004 dengan 0,8. Berarti untuk umur dia termasuk kategori tua. Ya. Kemudian 0,4, 0,10, berarti ini kategori muda. Ya, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang maksimum. Nah, di sini. Ya. Termasuk juga masa kerja, 0,9 dengan 0. Berarti masa kerjanya baru. Ya. Kalau yang ini lama. Ya. Yang record ketiga ini juga lama. Ya. Record keempat ini baru. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa kita coba ya kalau Anda mau terjemahkan. Ya. Jadi ini Anda nanti kerjakannya pakai Excel ya. Jadi kalau mau kita query, siapakah gaji karyawan yang masih muda tapi mempunyai gaji tinggi? Nah, nanti tinggal kita filter yang karyawan masih muda tapi gajinya tinggi. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita harus terjemahkan ini semua nih. Jadi saya punya data dulu.
Ini saya gunakan data ini aja ya, data temporer ya. Karena yang bagus yang data temporer ya, yang sudah kita olah. Kalau data asli, Anda harus ngitung dulu ya. Saya gunakan ini. Oh, ada yang mau diganti, yaitu titik. Titik ini harus kita ganti. Nah, jadi saya punya data nih. Nah, sekarang kita gunakan Faji yang ini. Nah, ini. Nah, kayak kemarin ya, kita terjemahkan dulu ke dalam fungsi keanggotaan Faji ya. Kita buat dulu misalnya notepad ya. Jadi saya buat function dulu. Function muda file x sebagai double. X double ya. Min X ya. Ini kita gunakan cara ini ya. Else ini saya sudah buat function muda. Kemudian saya buat juga function untuk Parobaya ya. Function Parobaya. Ya nanti kalian coba semua ini ya. Ini or ya. X lebih besar dari 50. Dan Parobaya sama dengan 0. Else if X lebih besar dari 35 dan X kurang dari 45. Dan else Parobaya sama dengan and if. Nah, ini Parobaya sudah. Tinggal saya buat lagi function tua. If X kurang dari 40 and X langsung ya. Dan tua sama dengan 0 ya. Else if X lebih dari 40 and tidak perlu sama dengan lagi ya. X kurang dari 50 dan tua sama dengan X kurang 40 dibagi dengan 10. Else tua sama dengan 0. Iya, 1 ya. If. Nah, ini kita udah punya himpunan keanggotaan ya. Jadi saya bisa bikin database-nya. Nah, di sini saya ambil dulu nilai NIP dan nama ya.
Ini nama dan umur. Ya. Sehingga di sini saya buat juga di sini. Ini usia ya. Nah, ini muda, parobaya, tua. Jadi nanti kalian mudanya gini, kita buat ini. Ini muda dari 30 berapa? Kemudian parobaya dari 30 berapa? Tua dari H 30 berapa? Nah, ini. Ya. Mirip ya. Nah, ini ya, nilainya ya. Nah, nanti setelah ini kita tinggal query. Ya, query-nya gimana? Tinggal kita tentukan ini max min-nya ya. Ini saya bisa bikin di sini. Kita buat satu dulu ya. Saya buat satu dulu. Yang ini, yang lama dengan baru. Jadi ada dua lebih gampang kita kita buat ininya. Ini udah. Satu lagi ini. Saya buat dulu himpunan Fajinya ya. Function baru ya. Alpha X sebagai double. Ini saya tutup dulu in function-nya. If X kurang dari 5, maka nilainya baru sama dengan 1, else if X lebih besar dari 5 and X kurang dari 15, then baru sama dengan ya, 15 kurang X bagi 10, else baru sama dengan 0. And if ya. Ya, kemudian kita buat function lama. Function lama. Alpha X sebagai double. X double. Ya. If X kurang dari 10, ya, maka nilainya lama sama dengan 0. Else if X lebih besar dari 10 and X kurang dari 25, then ini ikutin ya. Lama sama dengan X kurang 10 bagi 15. Else sama dengan 1. If. Oke, jadi saya sudah buat 2 buah function ya. Ini saya taruh ke makro tadi. Ini ya. Jadi lama dengan baru saya jadikan satu di sini. Jadi di sheet yang ini saya tambahkan lama dan baru dan lama. Baru, lama. Ini adalah masa kerja. Nah, ini kan gampang kita buatnya. Jadi kalau sudah buat ini, oh ya kita lupa nambah nih. Masa kerja ya. Masa kerja itu ini ya. Masa kerja.
Nah, ini bisa kita tentukan nih dari yang ini. Saya buat dulu ini function ya, get usia ya. Saya buat dulu apa namanya nih, berusia pakai range ya. Kemudian by file maksi sebagai double. Ini as string. Kenapa? Karena nanti saya balikkan sebagai sebuah data yang apa isinya itu adalah label domainnya. Ya. Ini saya siapkan juga variabel kayak tadi ya. Jadi ini kita bikin default aja ya. Di usia karena ini ada 3 as string. Atau enggak perlu ya, enggak perlu pakai ini juga bisa. Tapi enggak apa-apa lah. Jadi i sebagai integer. I sama dengan 0 ya. For each in label usia. Usia i value. Ini sama i plus 1. Kemudian kita ngambil max. Ini kita buat max saja. Saya ambil rank. Nanti saya buat di sini. Jadi langsung aja satu paket. Usia U aja ya. Ini kita copy. Ini ambil maksi. U. For I dari 1 ya. 2. Max. Sama dengan UI, U1, U0 ya. Ini saya anggap ini nilainya yang paling besar. Ya. If max M itu ya, M kurang dari UI ya, dan max M sama dengan UI. Nah, tapi yang saya mau ambil adalah nilai I-nya. Ya. Nah, ini saya buat ini get index. Index sama dengan 0. Fetch sama dengan I. And if for next. Nah, baru di sini kita terjemahkan yang get usia. Usia itu sama dengan get IDX. Nah, ini yang saya ambil. Oke. Nah, ini. Jadi saya buatnya di sini aja ya. Jadi kan ini sudah kita buat terjemahannya ya. Sekarang tinggal saya buat ini umur atau usia ya. Kemudian di sini lama kerja. Kalau usia, saya buat paginya tadi adalah get usia ya. Get usia dari ini labelnya. Ya. Kemudian
Ini nilainya. Bentar, ada yang keliru di sini. Maksi sebagai range. UI double. Oh, ya, tuh. Ini adalah usia. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi hasil akhirnya itu ini. Jadi tinggal saya buat tag. Nah, ini. Jadi untuk yang usia ini, umur 30, dia kategori muda. Nah, ini tua, ini muda, dan seterusnya. Nah, sekarang satu lagi saya coba yang nama kerja ya. Saya hanya ambil contoh 2, nanti sisanya tinggal kalian yang lanjutkan ya. Nah, ini kita ganti. Oh, ini berarti ini get lama kerja. Get lama kerja, ini tadi label lama. Ganti nih. Ini lama kerja. L kerja aja ya. Saya buat lama kerja. Ini label lama. Yang ini maksi tetap. Ini usia ganti jadi L kerja. Lama kerja ini. Dan ini 2 aja ya. Ini tidak perlu pakai if then nih. Oh, ini lebih gampang ini. Karena dia cuma 2 kan. Udah gini aja. Ini nilainya tetap. Karena cuma 2 sih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah kalau jikalau di kemudian hari domainnya itu bisa ada beberapa himpunan keanggotaan sih, bagusnya sih buat kayak gini ya. Tapi kalau misalnya dia cuma 2 ya ini tidak perlu, tinggal if then aja biasa. Tapi karena saya mau coba ini bisa dipakai untuk yang kelanjutan ya, ini tidak perlu gitu. Kita buat guys ini. If ini ya kita buat aja ini. Kalau nama kerja I ya. Nama kerja 0 ya. Ini nama kerja. Itu maka ini I sama dengan 1. Ya. Ini get nama kerja ya. Nah, ini L kerja. Ya, ini hanya untuk apa? Sebenarnya nggak perlu sampai kayak gini ya. Jadi yang untuk yang ini ya, khusus yang ini, karena dia cuma 2. Ya, tapi saya buat kayak gini, nanti pengembangannya bisa dipakai untuk yang 3 nilainya. Saya buat misalnya ini get lama kerja dari baru dengan lama kita kunci, kemudian nilai ini. Nah, itu. Jadi baru. Nah, maksud dari Fuzzy database yang ini, yang saya buat nih, ya. Misalnya siapakah saja karyawan yang masih muda tapi punya gaji tinggi atau lama apa nih?
karyawan yang masih muda, tapi masa kerjanya sudah lama. Jadi saya tinggal query aja. Kalau di Excel kan bisa query ya. Anda bisa query datanya. Misalnya di sini saya buat filter. Nah, jadi ini yang kategori lama. Ya. Kemudian ini yang masih muda. Nah, kita dapat 6 nilainya nih, Susi dengan Tia. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya saya mau query nih, yang usianya muda, tapi dia sudah baru, kategori baru. Nah, yang baru berarti ini, katanya. Gitu ya. Oh, ini salah nih, soalnya nge-assign filternya bukan ini, tapi di header-nya ya, header-nya kita assign ya. Nah, ini. Jadi kita bisa menentukan nih. Misalnya saya mau yang Parubaya. Yang Parubaya ini Siska sama Andi. Nah, siapakah karyawan yang usianya Parubaya? Enter, keluarnya ini. Siska dan Andi. Itu. Oke ya, itu ya gambaran untuk Fuzzy Database. Walaupun saya implementasinya menggunakan Fuzzy menggunakan Excel ya.